negara berdasar atas Tuhan yang Maha Esa. Ini kalau dijabarkan sedikit ya, kalau Tuhan tadi itu maha adil, ya, negara itu juga harus memperlakukan warganya dengan adil. Kalau Tuhan itu maha kasih sayang, maka negara itu juga harus berkasih sayang kepada warganya, kepada rakyatnya. Kalau Tuhan itu mau memberi rezeki, maka negara itu juga harus mengayomi, memberikan rezeki kepada seluruh rakyatnya. Nah, ini kan satu luar biasa. Negara mana yang modelnya kayak begitu itu? Secara konsep ya. Kalau tudingan yang cara anunya itu ini bentuk apa, liberal bukan, terus komunis juga bukan, itu kan? Ya. Itu sebenarnya belum menghayati persis kepada Pancasila ini, gitu loh. Ya. Itulah model negara yang dikehendaki oleh founding fathers. Sebenarnya itu. Sehingga negara itu kalau ada warganya di luar negeri misalnya, yang ini seperti kasus-kasus yang kemarin kita sempat dengar atau baca, ada warga Indonesia yang mendapatkan masalah di suatu negara, entah itu karena dianiaya majikan ya, atau apa gitu. Ini yang namanya negara itu harus hadir itu. Kedutaan besar di sana itu harus tampil, ya, harus muncul untuk melindungi segenap bangsa, kan seperti itu. Ya, tapi tetap harus proporsional. Artinya andai kata memang dia salah, ya tetap salah itu salah. Tapi sebagai negara harus mendampingi, nggak boleh tidak. Jangan sampai tiba-tiba di Malaysia ada warga Indonesia yang tiba-tiba diberitakan mau digantung. Wah, itu kan negara di mana itu? Seperti itu. Lalu negara kesannya kayak apa? Cuci tangan seolah-olah, kesannya, walaupun setelah baru ada desakan baru. Nah, sekarang kalau kita mengkaji berapa orang yang bangsa ini yang menderita di luar negeri kan? Ya. Apakah ini identik dengan negara Pancasila kan? Seperti itu. Jadi itu. Taruhlah di Jeddah itu kata teman saya itu, orang yang gelandangan asli Indonesia di Jeddah itu banyak banget katanya. Katanya gitu loh. Jadi ini memang sebuah hal yang patut kita kupas. Nah, saya meranah kepada pangapunten ya, ini adalah bagaimana kita itu sebagai pelaku. Nah, seperti yang saya kutip tadi lah. Saya menggarisbawahi bahwa semua ini Pancasila itu perlu dikembalikan ruhnya yang dasar, ruhnya yang asli Pancasila. Setelah, mohon maaf, menyimpulkan dari seluruh isi ajaran ketuhanan apapun, ya, kalau boleh kasar ngomong ya, seluruh isi kitab apapun atau agama apapun ya, yang tertuang dalam Pancasila ini, dan niscaya harapan seluruh leluhur kita itu terimplementasikan kan. Nah, dalam mengimplementasikan ini perlu pelaku. Seperti Indonesia target sesuai ramalan harus merdeka. Ini perlu pelaku. Lah ini Indonesia mercusuar dunia. Ini perlu pelaku. Nah. Kasih buat. Jadi ini non sewu Yai terutama sama Mas Bagus. Jadi saya bahagia sekali bisa silaturahmi seperti ini ya intinya. Mudah-mudahan ini tidak cuma kali ini ya. Jadi saya bermaksud mencari mitra yang kuat ya, karena kita nggak bisa sendiri tentunya. Bung Karno pun juga dengan Ki Hajar Dewantoro, dengan Muhammad Hatta lah, bersatu pandu ya, untuk bisa mengembalikan kemerdekaan Indonesia seperti Majapahit. Sekarang kan tinggal mempertahankan dan mengimplementasikan Pancasilanya gitu. Nah, unikal Kiai, terus saya bermaksud
siapa pelakunya. Ibarat ini lelang, Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, namun tanpa ada konsepsi pelaku yang betul-betul sungguh-sungguh valid, ini saya tidak mungkin akan terwujud. Nah, dalam rangka ini saya meyakini sesuai keyakinan saya bahwasanya untuk saat ini ruh Pancasila ini sedang hilanglah caranya kalau kita sedang menguap. Yang mesti kita kembalikan lagi ingatannya. Jadi dalam rangka itu saya tak melakoni secara spiritualnya panjenengan, secara akademisnya ya, melalui seminar untuk kembalinya roh ini, ruh Pancasila ini, nanti akan menempat kepada siapa, sebab saya itu yakin itu pasti akan ada seseorang yang akan ketempatan ruhnya Pancasila ini ya, untuk sebagai ujung tombak kemerdekaan kan saat itu ya Bung Karno gitu lah. Lah, ujung tombak dalam mengimplementasikan Pancasila saya yakin ini ada. Namun perjalanannya spiritual ini tentu ibaratnya kalau boleh saya ngomong ya, berlebihnya cerita. Kalau Erlangga itu mesti ada Empu Baradanya. Majapahit mesti ada Arya Wiraraja dari Madura ya. Terus ke Jawa, terus mendukung Raden Wijaya, berdirilah Majapahit. Lah ini kan Majapahit telah terbentuk lagi lah ibaratnya wilayahnya, walaupun kurang sedikit itu melalui Bung Karno ya. Nah sekarang tinggal bagaimana bisa menjadi mercusuar dunia ini, tentunya harus ada kekuatan tertentu. Laksana Majapahit ada Arya Wiraraja, laksana Kahuripan ada Empu Barada. Ini yang saya sedang menggebu-gebu, ibaratnya jiwa saya sebagai taruhan. Ngapunten ya, jadi ibarat jiwa saya sebagai taruhan untuk menebusi terimplementasinya, terwujudnya Indonesia menjadi mercusuar dunia. Nah, ini bukan berarti saya sombong, itu bukan etika sombong, enggak, tapi saya memang dari dulu terpanggil untuk itulah, ibaratnya dari kecil terpanggil untuk itu, yang selalu diseret ke arah kembalinya ruhnya Pancasila untuk bisa menjadi Indonesia, mewujudkan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Nah, saya kehidupannya itu dalam pengembaraan secara terus menerus ibaratnya. Sejak tahun? Saya meninggalkan itu sejak wisuda tahun 93 lah saya. Iya, saya 20 tahun mengembara dari hutan ke hutan. Termasuk punya keluarga juga nyaris terapekan, tapi juga tidak terapekan. Jadi ini terus muter terus ke gunung. Sekarang kalau itu pulang sebentar, pergi lagi gitu loh. Nah, ini yang perlu saya mengadu ibaratnya kepada Romo Yai, termasuk juga panjenengan Mas Bagus. Bagaimana caranya saya bisa mengembalikan ruhnya Pancasila